Kalian pernah gak sih punya temen yang kelihatannya dia pinter banget, sementara kita tuh udah belajar mati-matian nih, terus kita juga udah belajar dari pagi, siang, malam, tapi masih aja gak bisa. Kayaknya tuh susah banget buat ngalahin dia, apalagi buat menyeimbangi kemampuannya. Sampai akhirnya kita berpikir apa mereka udah berbakat dari lahir ya? Bener banget, yuk kita simak penjelasan berikut untuk tahu lebih lanjut. Apakah semua anak pintar itu bisa kita sebut dengan anak berbakat atau gifted? Tentunya tidak ya. Jadi sebenarnya apa sih anak berbakat itu? Anak berbakat atau biasa dikenal dengan istilah gifted bisa kita artikan menurut teori The Three Ring dari Renzulli. Beliau adalah ahli psikologi pendidikan dari Amerika Serikat. Nah, karena namanya aja udah The Three Ring, maka ada 3 hal yang bisa menjadi indikator dalam mengartikan anak gifted. Yang pertama adalah kemampuan intelektual umum di atas rata-rata. Nah, biasa dibuktikan dengan hasil tes IQ yang menurut teori Renzulli harus di atas atau sama dengan 130. Kemudian ada juga indikator yang kedua, yaitu highly creativity atau yang artinya memiliki kreativitas yang tinggi. Selanjutnya ada indikator yang terakhir, yaitu task commitment yang artinya memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas yang tinggi. Maka, anak berbakat menurut Renzulli adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual umum di atas rata-rata, memiliki kreativitas yang tinggi, dan memiliki task komitmen yang tinggi. Dari ketiga lingkaran tersebut, kalau kita satukan, kita bakal menemukan daerah yang dilewati oleh semuanya atau daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir ini adalah menunjukkan anak yang berbakat. Tandanya, anak berbakat ini harus memiliki ketiga hal tadi, nggak boleh cuma satu atau cuma 2. Selanjutnya, yuk kita lihat teori dari Kirk and Gallagher. Mereka membagi keberbakatan menjadi 2, yaitu anak gifted and talented. Gifted menurut mereka adalah individu yang memiliki IQ di atas 130. Sementara talented adalah mereka yang memiliki keunggulan di bidang khusus seperti musik, melukis, olahraga seperti basket, karate, sepak bola, dan lain-lain, kemudian seni seperti seni tari, dan masih banyak lagi. Lalu, kenapa ya mereka termasuk sebagai anak berkebutuhan khusus? Yuk kita pahamin dulu kurva normal untuk anak ABK. Nah, kalau selama ini kita tahunya anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak dengan hambatan pendengaran dan penglihatan aja, nah kita bakal pahami lebih lanjut melalui kurva normal ini nih. Nah, ternyata anak berkebutuhan khusus itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang penyimpangan ke kiri dan penyimpangan ke kanan. Mungkin selama ini teman-teman taunya anak berkebutuhan khusus itu yang penyimpangan ke kiri aja, kayak yang tadi aku sebutin, sama yang paling banyak dikenal itu biasanya autism. Padahal ada loh yang penyimpangannya ke kanan, yaitu anak-anak atau individu yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa atau biasa kita kenal dengan gifted and talented. Indonesia dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, di mana di dalamnya menyatakan bahwa anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa atau yang tadi kita sebut dengan gifted and talented merupakan anak berkebutuhan khusus, dikarenakan mereka memerlukan bantuan khusus dalam pembelajarannya. Tapi kan mereka ini pasti bisa ngikutin pembelajaran biasa, malah kayaknya mereka nggak perlu deh belajar lagi. Kenapa masih perlu pendidikan khusus? Untuk memahami hal tersebut, yuk kita lihat ilustrasi berikut. Nah, mari kita ibaratkan botol ini sebagai kemampuan seorang anak. Botol pertama yaitu botol kemampuan anak gifted, dan botol kedua yaitu botol kemampuan anak yang bukan gifted. Selanjutnya, kita ibaratkan air ini sebagai pendidikan biasa yang tidak memperhatikan kemampuan anak gifted.
Nah, bisa kita lihat bahwa pendidikan yang biasa ini hanya memenuhi untuk anak yang bukan gifted, sedangkan untuk anak yang gifted, mereka masih kekurangan. Hal ini jika dibiarkan akan membuat anak berpotensi menjadi anak underachiever. Ini adalah kondisi di mana seseorang yang memiliki kemampuan atau potensi yang lebih besar, tetapi gagal untuk mencapai potensi yang sebenarnya. Maka dari itu, kita harus tahu cara mendukung mereka agar hal tersebut tidak terjadi. Yang pertama adalah memberikan lingkungan yang mendukung. Anak gifted membutuhkan lingkungan yang memungkinkan untuk mereka mengeksplorasi dan bertumbuh dengan minat mereka. Kedua adalah berikan kesempatan untuk mereka berkreasi. Kita harus mendukung anak gifted untuk melakukan minat dan bakatnya. Tetapi dalam satu sisi kita juga tidak boleh terlalu menekan mereka. Ketiga, memberi tantangan yang sesuai. Nah, dalam hal ini, pendidikan memainkan peran penting karena pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan tingkat kecerdasan mereka. Dan yang keempat adalah memberikan dukungan sosial dan emosional. Nah, dalam hal ini, peran keluarga, peran guru, dan peran teman sebaya sangatlah diperlukan. Selanjutnya akan ada cuplikan saat aku mengunjungi sekolah MH Tamrin sebagai salah satu sekolah gifted yang ada di Jakarta.